passion kita mengarah kepada social media. Nah, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang belum pernah bertemu dengan saya di webinar atau mungkin baru pertama kali ya di webinar kali ini, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Indah Nindya Iswar. Saat ini saya bekerja sebagai business trainer di TNS Asia Pacific. Dan bagi Bapak background saya sendiri adalah pendidikan dan juga saya merancang materi ajar Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang penasaran dengan saya bisa kepoin Instagram saya di @indahiswar. Tapi itu bukan Instagram bisnis ya Bapak Ibu ya, itu Instagram pribadi Bapak Ibu. Oke, nah kali ini kita akan bicara apa sih? Nah, kali ini kita akan bicara kelanjutan yang kemarin ya. Kalau yang kemarin kita bicara tentang soft selling, yang mana itu tekniknya lebih kepada meningkatkan awareness-nya mereka, bikin mereka tahu dengan keberadaan kita dan produk yang kita tawarkan. Nah, kali ini kita maju selangkah, yaitu dengan menggunakan social media interaction. Nah, interaksi dengan viewers tentunya sangat penting sekali nih Bapak Ibu. Karena dengan kita berinteraksi, viewers akan semakin tahu dengan keberadaan kita, value yang kita miliki, dan juga produk yang kita tawarkan. Dan ada beberapa cara yang bisa kita gunakan, terutama dengan menggunakan media sosial, yaitu Instagram. Saya yakin Bapak Ibu sudah punya Instagram ya masing-masingnya, atau setidaknya Facebook lah. Facebook dan Instagram sebenarnya kalau dilihat banyak juga sih kesamaannya ya, walaupun platformnya berbeda, fitur-fiturnya juga banyak juga yang mirip. Dan kali ini kita fokus kepada menggunakan Instagram. Nah, kenapa Instagram? Karena kalau kita lihat perkembangan di Indonesia, semakin banyak orang yang memakai Instagram daripada Facebook. Bukan berarti Facebook tidak ada, tapi kebanyakan itu memakai Instagram. Jadi kita pakai yang lagi ngetrend sekarang. Nah, apalagi yang anak muda nih, yang anak muda lebih banyak sekali ya yang suka scroll-scroll, yang suka stalking-stalking di Instagram. Nah, jadi yang akan kita bahas di sini adalah seberapa jauh sih kegunaan dari social media interaction. Dan ini sangat penting sekali, terutama kepada target pasar kita. Kita lanjut ke slide berikutnya. Pada slide berikutnya gini, sekarang kita punya pertanyaan nih Bapak Ibu. Bagaimana sih cara berinteraksi dengan pasar melalui media sosial? Salah satunya yang bisa kita pakai yaitu dengan menggunakan fitur media sosial sendiri. Salah satunya itu dengan menggunakan story. Oke, dari Facebook ada story dan Instagram pun juga mempunyai story nih Bapak Ibu. Nah, di Instagram itu namanya adalah Instastory. Nah, Instastory ini sangat bagus sekali untuk membangun brandingnya, untuk membangun awareness ya. Jadi orang tahu dengan keberadaan kita, dengan produk yang kita tawarkan. Bisa lanjut ke slide berikutnya, mohon maaf. Oke, nah kalau misalnya orang-orang udah pada tahu ya dengan keberadaan kita, udah tahu dengan produk yang kita tawarkan, dan semakin sering kepoin postingan-postingannya kita, pastinya ini juga bisa memperoleh mereka untuk melakukan pembelian. Yuk kita lihat di slide berikutnya. Oke, ya. Jadi makanya saya bilang di sini try Instastory for building brand and generating sales. Dan untuk Instastory sekali banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita pakai seperti announcement atau pengumuman ya. Kita juga bisa bilang di Instastory itu bahwa kita punya postingan yang baru gitu. Dan yang menariknya Instastory dibandingkan dengan feed itu adalah postingan biasa di Instagram. Sedang, kalau Instastory itu dia akan muncul di bagian atas yang bagian bulat-bulatnya Bapak Ibu. Dan ini hanya bertahan selama 24 jam saja. Oke, jadi hanya 24 jam saja. Setelah 24 jam biasanya itu akan hilang Bapak Ibu. Kalaupun Bapak Ibu ingin orang lain melihat lagi, bisa melihat lagi Instastory-nya, Bapak Ibu bisa klik highlight. Jadi kita akan bahas nanti di slide berikutnya. Tapi sekarang kita bahas dulu fungsi-fungsinya apa aja. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Instastory bisa kita pakai untuk announcement sebagai pengumuman, untuk postingan yang baru, atau mungkin kita mau bikin live Instagram ya, seperti webinar ini, tapi tidak bisa share screen seperti saat ini. Kita juga bisa berkolaborasi dengan teman yang lain yang ada di Instagram untuk men-highlight sesuatu, men-highlight produk yang kita tawarkan, untuk polling. Nah, polling ini sangat menarik sekali loh Bapak Ibu. Kalau kita
taruh polling di Instastory, itu biasanya banyak sekali yang akan bergabung gitu. Banyak yang bergabung, akhirnya mereka semakin penasaran dengan apa yang kita tawarkan. Ada juga dalam bentuk question atau pertanyaan. Jadi kita bisa apa namanya ya? Audiens bisa menanyakan apapun ke kita melalui Instastory tadi gitu. Jadi ada kolomnya di situ. Ada reaction slider itu kalau misalnya geser ke kiri itu kurang suka, geser ke kanan itu lebih suka begitu. Countdown hitung mundur. Kalau Pak Ibu udah ikuti Instagramnya saya, itu tadi saya juga bikin Instastory dalam bentuk countdown, hitung mundur Bapak Ibu. Link juga bisa, link menuju ke landing page, atau mungkin bisa juga ke akun seseorang ya. Template, di sana juga ada template untuk bikin Instastory, jadi kita tidak perlu bingung-bingung untuk mendesain, ada semuanya, location stickers, hashtag sticker, hashtagnya kita udah bicara tentang hashtag, tapi hashtag yang di Instastory itu modelnya lebih menarik lagi. Untuk memberikan new post, seperti saya bilang tadi, ada juga kontes dan juga live video atau yang biasa disebut dengan live Instagram. Nah, ini pastinya Bapak Ibu penasaran ya, ini apa sih istilahnya, banyak banget, kita lihat di slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya ini, nah ini dia Bapak Ibu, fitur-fitur yang saya sebutkan tadi ya. Ya, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada location, bisa sebutkan lokasi di mana, ada juga hashtag di situ, ada juga countdown, ada juga yang kalau Bapak Ibu lihat di sana ya, ada emoji saya bisa digeser kiri ke kanan, nah itu yang namanya tadi reaction slider Bapak Ibu. Nah, contoh dari Instastory-nya itu Bapak Ibu bisa lihat di slide berikutnya. Oke, nah ini. Maaf, di slide yang tadi ya. Di slide yang tadi maksud saya di gambar di tengah. Nah, itu. Di gambar tengah. Nah, ini salah satu contoh Instastory-nya Bapak Ibu. Nah, makan apa yang paling kamu suka? Apakah instan atau kacang? Nah, kalau untuk kita bisa ganti pertanyaannya begitu. Misalnya, produk apa yang menjadi favorit kamu? Renup atau spirulina. Nah, di situ kita bisa lihat nanti ratingnya, mereka lebih suka yang mana. Ini sangat seru sekali, dan intinya di sini adalah walaupun memang kita tidak mengiklankan sesuatu ya Pak Ibu ya, tapi melalui reaksi dari viewers kita, mereka akan semakin ingin tahu dengan produk yang kita tawarkan. Jadi mereka akan semakin penasaran dan mengulik-ulik tentang akun kita. Dan di sini juga contoh yang lain, ini adalah bentuk pertanyaan dan di bawahnya ada 2 pilihan. Mereka memilih jawaban mana yang betul. Nanti langsung ada apa tanggapannya Bapak Ibu. Nah, itu contoh dari Instastory. Nah, berikutnya adalah seperti yang saya bilang tadi, Instastory ini bisa meningkatkan engagement-nya viewers, mereka bisa berinteraksi dengan kita melalui fitur-fitur yang seperti ini. Dan kalau kita ingin berinteraksi secara langsung, kita bisa memakai fitur yang lain, yaitu live Instagram, Bapak Ibu. Kita lihat di slide berikutnya. Live Instagram ini merupakan suatu fitur yang mana kita bisa langsung streaming ya. Jadi kita langsung seperti yang saat ini webinar kali ini, cuma kita bisa melihatkan muka kita. Dan menariknya di sini adalah bukan hanya kita yang bisa live streaming, kita bisa juga mengajak orang lain untuk ikut live Instagram kita, Bapak Ibu. Tapi di sini ada beberapa hal yang ingin saya kasih tahu ya Bapak Ibu, ada beberapa tips. Yang pertama, ketika Bapak Ibu ingin memakai live Instagram, Bapak Ibu harus pilih dulu topiknya apa dan dalam bentuk apa. Misalnya nih Bapak Ibu bikin live Instagramnya membicarakan tentang beta karoten. Nah, Bapak Ibu susun tuh materinya seperti apa. Ya, jadi seperti yang dikasih tahu oleh Bapak Walid tadi. Dan ini sangat penting loh Bapak Ibu ya, kenapa kita harus memilih topik yang tepat, karena ini juga tergantung dari pasar kita tadi. Oke. Nah, misalnya nih pasar kita adalah anak muda gitu, dan kita mau mengajak mereka hidup sehat. Gaya bicaranya pun akan kita pilih yang sesuai begitu. Dan topiknya juga disesuaikan dengan tren yang lagi berlaku. Dan berikutnya adalah kita harus merencanakan materi yang dibawakan seperti saya sebutkan tadi, rencanakan dulu apa aja yang mau diomongin.
Dan sesinya ada berapa sesi di sana? Pastinya kita mulai dengan pembukaan dulu, perkenalan diri, lalu perkenalan dengan apa yang mereka butuhkan, kondisi saat ini, apa yang mereka butuhkan. Baru setelah itu kita lanjut kepada topik inti pembicaranya, misalnya seperti beta karoten, dan bagian akhir kita merekomendasikan produk, merekomendasikan solusi, dan salah satu solusinya adalah produk yang kita tawarkan, gitu Bapak Ibu. Dan biar lebih banyak yang menonton nih Bapak Ibu harus umumkan dulu di Instastory-nya. Di Instastory bisa pakai template tadi ya, bisa pakai template tadi, bisa pakai countdown juga, itu juga bisa, atau bisa diumumkan di feed-nya Bapak Ibu. Itu berarti di postingan biasa. Oke. Nah, kenapa harus kita kasih tahu? Karena kalau misalnya tidak kita kasih tahu, ya tidak semua viewers itu tahu dengan jadwal postingannya kita. Jadi makanya kita harus kasih tahu, mereka aware ada sesuatu yang menarik yang ingin mereka lihat. Jadi semakin banyak yang menonton. Semakin banyak yang menonton itu akan lebih baik lagi Bapak Ibu. Dan di sana mereka bisa langsung memberikan pertanyaan. Dan jangan lupa nih, kalau Bapak Ibu nanti mendapat pertanyaan dari mereka, jangan lupa untuk menjawab pertanyaannya ya. Ya oke, kita lanjut ke slide berikutnya deh. Oke, di slide selanjutnya ini sudah saya singgung tadi, kita ajak kolaborator biar lebih seru. Kolaborator di sini biasanya sih orang yang ahli tentang itu ya, atau seseorang yang berpengaruh oleh orang lain. Nah, misalnya begini nih, saya ingin membicarakan tentang gaya hidup sehat untuk anak muda, terutama untuk menjaga kesehatan mata, di mana saat ini kita tidak bisa pungkiri mereka kebanyakan lihat komputer untuk gaming, juga melihat HP berjam-jam lamanya, bahkan sejak bangun tidur. Nah, itu kan bisa mempengaruhi matanya. Nah, saya ingin bicara mengangkat topik itu. Oke. Nah, di sini saya membicarakan introduction-nya seperti apa. Lalu untuk ahlinya saya ajak Bapak Walid. Nah, Bapak Walid adalah sebagai kolaborator saya. Dan itu ada fiturnya itu add collaborator. Nah, gitu Bapak Ibu. Dan berikutnya adalah jangan lupa untuk menjawab pertanyaan audiens. Karena dengan menjawab pertanyaan mereka merasa dihargai. Oke, jadi ada semacam award bagi mereka. Dan kalau mereka dihargai, mereka akan semakin semakin setia untuk mengikuti postingan-postingannya Anda. Dan yang berikutnya, selama live Instagram jangan lupa untuk menampilkan produk atau logo. Nah, ini penting sekali nih Bapak Ibu. Kita udah bahas sebelumnya di product placement. Dan selama live Instagram ini kita harus praktekkan ini karena ini sangat penting sekali ya. Jadi kita tidak melakukan hard selling sama sekali, kita cuma mendisplay itu aja, tapi dengan melalui display itu, melalui konten kita, mereka akan percaya dengan apa yang kita tawarkan. Mereka akan menganggap bahwa produk yang kita tawarkan itu, produk yang kita tampilkan itu sangat worth it untuk mereka coba. Nah, itu dia kekuatan dari product placement. Jadi jangan lupa untuk menerapkan ini ya. Oke, walaupun hanya ditaruh di meja aja. Pokoknya tampilin tuh produknya Bapak Ibu. Oke. Nah, pertanyaannya adalah kenapa live Instagram saat ini dinilai dan semakin banyak orang yang memakai saat ini. Ini nih alasannya Bapak Ibu. Kita lihat nih di slide berikutnya. Oke. Saat ini kalau kita lihat di mana-mana aja ya, udah semakin banyak yang memakai live Instagram untuk meningkatkan engagement-nya Bapak Ibu. Dan alasannya adalah dengan melakukan live Instagram ini mereka akan semakin dekat dengan customer, karena customer di sana bisa bertanya langsung kepada Anda. Oke. Lalu mereka juga merasa dekat dengan Anda, apalagi kalau pertanyaannya dijawab. Gitu, apalagi kalau komen-komentarnya itu Anda tanggapi, itu sangat berarti sekali. Dan yang berikutnya adalah customer jadi lebih tahu apa yang belum mereka ketahui sebelumnya. Kadang postingan-postingan yang kita posting di feed itu mungkin belum cukup untuk mereka, tapi dengan melalui live Instagram mereka mendapatkan pengetahuan yang lebih, mereka mendapatkan informasi yang lebih akurat dan lebih banyak. Nah, itu gunanya. Dan yang berikutnya adalah meyakinkan customer mengenai produk dan juga brand. Oke, jadi mereka semakin yakin dengan produk yang kita tawarkan, semakin yakin dengan konsep kesehatan yang kita tawarkan. Oke, nah berikutnya adalah kita tadi udah berinteraksi nih Bapak Ibu, kita udah interaksi, mereka udah tertarik. Yang berikutnya adalah gimana nih caranya agar mereka mau beli produk kita. Oke.
Cara mengarahkannya yang pertama adalah dengan menggunakan link ke landing page-nya Bapak Ibu. Oke. Linknya ini bisa Bapak Ibu tulis videonya ya Bapak Ibu ya, bisa tulis video, bisa berupa link website bagi yang sudah punya website atau mungkin punya blog, bisa dituliskan linknya di sana, atau setidaknya Bapak Ibu mempunyai link WhatsApp Business. Nah ini WhatsApp-nya beda dari WhatsApp biasa, namanya WhatsApp Business. Bapak Ibu bisa download di Google Play Store. Di sana akan ada link WhatsApp bisnisnya. Jadi ketika kita klik link tersebut, itu akan langsung terhubung dengan WhatsApp kita. Jadi ini sangat-sangat gampang sekali. Dan yang menariknya adalah ketika kita memakai WhatsApp bisnis, itu ada fitur auto reply dan juga quick reply. Jadi menjawab pertanyaan mereka lebih cepat dan lebih konsisten tentunya. Kalau kita menjawab pertanyaan dengan konsisten, itu menandakan kita profesional. Tidak hanya di WhatsApp aja Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu melihat ada komentar di feed-nya Bapak Ibu ya, di konten yang sudah Bapak Ibu posting, dan situ ada komentarnya mereka, Bapak Ibu sebaiknya kalau misalnya itu pantas ya, jadi dibalas dengan komentarnya Bapak Ibu. Dan itu kita bisa pakai dengan auto reply ini. Atau mungkin mereka bertanya di komentar ya, di komen, kita bisa pakai fitur auto reply. Dan itu di Instagram ada ya, terutama yang memiliki Instagram bisnis yang udah pakai centang biru Bapak Ibu. Oke, jadi ini salah satu cara untuk mengarahkan mereka membeli. Jadi lebih ada komunikasi yang langsung antara si prospek atau customer dengan yang menjualnya, itu Anda sendiri. Oke, nah berikutnya adalah itu tadi udah ya. Dan berikutnya, agar postingan-postingan kita itu semakin banyak yang tahu dengan keberadaan kita, semakin banyak yang tahu dengan jenis-jenis postingan kita, semakin banyak yang mengikuti postingannya kita harus konsisten dalam memposting sesuatu. Kita harus konsisten setiap harinya gitu. Kalau bisa sebenarnya menurut Neil Patel, itu adalah seorang pebisnis ya, setidaknya kita memposting 2-3 postingan dalam sehari. Nah, kalau kita memposting semakin banyak seperti itu, minimal 2-3 postingan, itu reach-nya akan semakin banyak. Postingannya Bapak Ibu rata-rata akan terletak di atas gitu. Jadi semakin banyak lihat, tapi pertama kali mereka lihat langsung akunnya Bapak Ibu dan mereka like. Itu kekuatannya ya. Jadi untuk konten itu sendiri Bapak Ibu juga harus atur agar tidak berantakan ketika orang melihat akunnya Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Cara mengaturnya adalah dengan mengatur tanggalnya, temanya, format, konsep, visual, dan juga captionnya. Tanggal ini tanggal berapa di posting dan jam berapanya itu juga harus ditandai ya Bapak Ibu ya. Biasanya kalau kita lihat nih di Indonesia itu yang paling jam-jam di mana orang lebih sering melihat akun sosial media itu sekitar jam 5 sore sampai jam 8 malam itu waktunya. Oke. Tapi kalau untuk terakhir ya waktu itu bulan Februari saya lihat lebih banyak yang aktif jam 10 ke atas ya untuk distributor Tiens. Itu saya tidak tahu kenapa. Lebih banyak yang aktif malam hari. Nah, itu tergantung tadi ya Bapak Ibu ya, tergantung pasarnya siapa dulu. Gitu. Jadi kita harus pelajari dulu prime time-nya jam-jam berapa aja. Nah, itu ya tanggal dan jam. Berikutnya adalah kita harus tentukan temanya. Temanya apa nih? Untuk minggu ini temanya apa? Seperti itu. Apakah temanya masih berada di rumah atau mungkin anti gabut di rumah begitu. Dan berikutnya adalah formatnya. Formatnya seperti apa? Apakah feed, dalam bentuk Instastory, dalam bentuk live Instagram, itu harus kita tentukan. Dan berikutnya konsepnya seperti apa, story yang akan kita tawarkan seperti apa. Dan berikutnya adalah visual. Visual itu gambarnya ya Bapak Ibu ya, gambarnya, foto, template yang akan dipakai seperti apa. Dan yang paling penting sekali adalah caption. Oke, caption ini sangat-sangat penting. Caption tidak perlu panjang seperti artikel, nggak perlu panjang seperti artikel, cukup singkat dan padat. Boleh sih pakai artikel yang panjang itu ada terdiri dari beberapa paragraf, tapi rata-rata orang lebih suka yang singkat dan padat serta menarik. Oke, nah sekarang kita lihat nih contoh kalender kontennya seperti apa. Berikutnya ini ada contoh kalender kontennya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu bisa lihat di situ. Ini waktu itu saya buat
awal April ya Bapak Ibu ya, waktu itu masih hangat-hangatnya membicarakan tentang tetap berada di rumah dan anti bosan di rumah. Jadi makanya di sini saya bikin temanya anti bosan di rumah dalam bentuk feed, feed biasa. Lalu ada konsepnya di sini, 2 adik kakak membaca buku, memasak dan olahraga. Zing selalu ada di meja. Nah ini dalam bentuk video, visualnya apa? Dalam bentuk video gitu. Dan di sini ada captionnya, Bapak Ibu bisa baca. Oke, nah dan yang keduanya tanggal berikutnya adalah masih dalam tema anti bosan di rumah dalam bentuk feed. Konsepnya adalah foto kegiatan keluarga di ruang tamu, teras, ruang makan, dan kamar anak. Visualnya adalah foto series. Foto series ini biasa juga disebut dengan Instagram carousel. Oke, Instagram carousel ini kita bisa swipe ya sampai 10 foto, Pak Ibu. Dan pastikan kalau misalnya Bapak Ibu memakai foto series ya atau Instagram carousel, pastikan setiap gambar itu hanya memiliki 1 sampai 2 kalimat aja, itu udah cukup Bapak Ibu. Karena viewers kita mempunyai attention span yang pendek sekali ya. Dan jangan lupa di bagian akhirnya itu letakkan gambar yang terlihat gantung ya atau terputus begitu, atau kalimat yang gantung begitu. Jadi mereka akan swipe lagi ke slide berikutnya sampai ke slide akhir. Itu penting sekali. Dan akhirnya mereka akan like. Oke, dari sini ada contohnya, contoh captionnya Bapak Ibu. Dan berikutnya tanggal 8 April dalam bentuk Instastory. Dan dalam bentuk polling, visual di sini backgroundnya warna hijau, berarti polos warna hijau, dan captionnya ada di sini ya. Dalam bentuk pertanyaan nanti mereka, ini dalam bentuk polling ya, jadi mereka nanti tinggal jawab mau yang mana, begitu. Oke, ini contoh dari kalender konten ya Bapak Ibu. Baik. Oke, nah Bapak Ibu, kenapa kita harus bikin kalender konten di sini? Ya seperti yang saya bilang tadi, supaya postingan kita itu terlihat rapi ketika orang melihat akunnya kita gitu. Dan sebenarnya bagi viewers, postingan yang teratur seperti grid itu adalah hal yang menarik sekali bagi mereka. Grid itu apa sih? Kita lihat di slide berikutnya. Oke, sebenarnya saya dari postingannya distributor TS ada sih ya beberapa yang menarik ya. Ada yang memakai grid, itu gambarnya bagus sekali, tapi saya ini overclaim, jadi saya tidak bisa tampilkan di sini. Jadi saya akhirnya bikinnya seperti ini aja biar lebih gampang memahaminya, Bapak Ibu. Oke, nah grid itu seperti ini. Jadi ada gambar satu yang saling menyambung ya, cuma nanti terputus. Nah, jadi postingan yang satu itu pakai ini aja, pakai satu gambar. Misalnya sebelah kiri lalu sama ke kanan gitu. Nah, jadi kalau misalnya postingan kita teratur, kita bisa bikin grid seperti ini nih, Bapak Ibu. Ini di sini ada 3 gambar. Bisa juga dari 9 postingan ini berbentuk satu gambar, bisa. Tapi pastikan ya Bapak Ibu ya, captionnya menarik. Karena kadang-kadang kalau misalnya gridnya terlalu besar dengan menggunakan banyak sekali postingan, itu orang jadi nggak mau lihat postingannya Bapak Ibu gitu. Jadi kita harus pikirkan smart ways-nya, gimana caranya kita bisa bikin grid yang bagus, tapi di setiap postingannya kita itu engagement-nya juga tinggi gitu Bapak Ibu. Nah ini salah satu contoh grid yang banyak dipakai. Ada juga bentuk grid yang lain nih Bapak Ibu. Kita lihat slide berikutnya. Nah di slide berikutnya ini bentuk gridnya seperti ini. Jadi gambarnya itu sebenarnya menyambung tapi terputus di tengah. Di tengah ini memakai background yang lebih gelap atau memakai background yang bisa juga sih warna cerah, tapi background itu solid. Apa namanya, warnanya itu lebih satu warna aja gitu. Oke, tapi ini tergantung dari kreativitas kita masing-masing ya Pak Ibu ya. Ini merupakan contoh aja, saya yakin distributor Tiens itu kreatif banget. Dikasih tahu satu hal nanti idenya langsung banyak nih Bapak Ibu. Jadi ini cuma panduan sedikit aja. Pastinya Bapak Ibu lebih ahli lagi nih daripada saya. Lebih banyak ide lagi. Dan bentuk grid yang lain adalah seperti ini Bapak Ibu. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Di slide berikutnya ini kita bisa lihat di sebelah kanannya itu satu gambar utuh yang terpotong-potong, tapi di sebelah kirinya itu gambar berbeda yang terputus-putus. Oke, nah itu bisa juga digunakan. Nah, dengan melihat yang seperti ini orang bisa lihat, oh ini sangat profesional sekali akunnya gitu. Jadi mereka langsung percaya. Oke.
Zaman sekarang ini rata-rata apalagi masyarakat muda ya, mereka yang pertama kali mereka lihat itu adalah yang pertama kali menarik perhatian mereka adalah apa yang mereka lihat gitu. Jadi kita harus pay attention juga untuk visualnya nih Bapak Ibu. Oke, dari saya segitu Bapak Ibu ya. Jadi intinya adalah setelah kita memposting, jangan lupa ya, dalam membuat postingan kita harus perhatikan dulu kode etiknya, jangan sampai overclaim, jangan sampai menjual di bawah harga, dan jangan sampai kita menjual barang-barang yang repackage. Lalu yang berikutnya jangan sampai kita menginformasikan hal yang keliru, dan jangan sampai kita menyinggung agama ataupun suatu ideologi begitu Bapak Ibu ya. Dan satu lagi nih, jangan sampai kita memanfaatkan kekhawatiran masyarakat untuk menjual produk kita. It's the first one. The second one-nya adalah kita pikirkan konten-konten yang menarik, singkat, padat, dan menarik. Dan jangan lupa untuk berinteraksi dengan viewers kita. Interaksi itu sangat penting sekali agar mereka bisa melakukan penjualan, melakukan pembelian, Bapak Ibu, melakukan pembelian. Oke, dan kita bisa memakai Instastory, dan yang lebih personalnya lagi kita bisa pakai live Instagram, dan agar kita bisa punya komunikasi langsung, kita bisa memanfaatkan link ke landing page-nya kita, atau bisa juga memakai link WhatsApp Business, Bapak Ibu. Oke, dan jangan lupa untuk atur postingan-postingannya dengan menggunakan kalender konten, Bapak Ibu. Oke, nah Bapak Ibu, dari saya sekian ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dan bisa langsung dipraktekkan. Nah, kalau dari saya ini untuk better vision-nya yang dari bisnis atau social media, jangan lupa Bapak Ibu untuk terus berkreasi untuk pembuatan kontennya. Yang penting kita kita gunakan kekuatan dari story tadi, dan kita bisa memakai fitur lain agar bisa berinteraksi dengan viewers kita. Bisa dengan memakai Instastory, bisa juga dengan memakai live Instagram. Tapi Bapak Ibu harus tentukan dulu konsepnya agar teratur dengan baik. Kita bisa memakai kalender kontennya, Bapak Ibu. Semakin rapi, pastinya akan mengesankan kita profesional dan apa yang kita tawarkan terpercaya. Baik Bapak Ibu, itulah webinar kita kali ini. Semoga ini bermanfaat untuk Bapak Ibu dan bisa dipraktekkan langsung di lapangan nantinya, Bapak Ibu. Akhir kata kami mengucapkan, saya Linda Yusar mengucapkan terima kasih. Saya Walid Adriansyah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.